Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman YouTube kantor SAR Pekanbaru. Salam quick respon, Afik Nam, Jagat Sabagram. Baik, sebelumnya kenalkan, nama saya Al-Hafiz. Jadi pada video kali ini saya akan membawa teman-teman untuk mengenal lebih jauh tentang peralatan selam yang ada di kantor pencarian kelas SAR Pekanbaru. Pada video kali ini kita akan ditemani oleh senior saya sendiri, yakni senior Johandra Jab. Jadi teman-teman, kita mulai video pengenalan alat-alat. Baik teman-teman YouTube kantor SAR Pekanbaru. Nah, pada kali ini kita sudah ditemani oleh senior saya sendiri, yakni senior Johandra. Beliau sudah masuk ke kantor SAR semenjak tahun 2007. Benar senior? Baik. Jadi kita langsung mulai saja. Senior, apa sih fungsi penyelam itu di kantor SAR Pekanbaru? Baik, untuk penyelam di kantor SAR Pekanbaru itu biasanya kita fungsikan untuk pencarian daerah bawah air, biasa kita sebut dengan underwater. Karena di space waktu awal pencarian itu korban posisi pasti berada di dasar. Maka sebab itu pencarian diawali dengan penyelaman. Baik senior, di kantor kita sendiri itu ada berapa penyelam? Ada berapa reservoir yang memiliki kapasitas penyelam? Untuk di KPP Pekanbaru itu sendiri itu sudah didata langsung oleh bagian sumber daya. Ada sekitar, ini variatif ya, ada variatif ya, karena sertifikasi selam itu ada banyak. Sementara untuk yang terakhir itu di public safety diver itu kita ada 8 orang, yang komposisinya itu ada 4 orang di penyelamnya dan 4 orang lagi itu di tender. Kemudian di basic itu ada sekitar 3 orang, basic underwater. Kemudian untuk dive master itu yang di posi itu ada 1 orang. Kemudian untuk di open water itu ada sekitar lebih kurang 20 orang. Jadi pada dasarnya itu rescue itu melakukan penyelamatan di air, yang melakukan penyelam itu berdasarkan sertifikasi kelompok masing-masing, benar ya? Iya. Jadi tidak semua rescue itu bisa di semua medan penyelaman. Baik. Makanya ada di situ yang namanya prinsipnya itu jadilah penyelam yang bertanggung jawab. Maksudnya itu penyelam itu harus tahu batas-batas dari kemampuannya, sampai nanti dia masuk di luar kemampuannya sehingga membahayakan itu. Untuk alat sendiri yang dikerjakan kita ini kan ada banyak sebenarnya. Jadi bisa nggak saya menjelaskan apa nama alatnya sama fungsinya itu selam itu apa? Oke, kita masuk ke peralatan. Nah, untuk penyelaman itu sebenarnya dibagi 2. Yang pertama itu skin dive. Skin dive itu namanya dia hanya di permukaan. Itu biasa disebut dengan kalau kita itu snorkeling, orang-orang snorkeling. Nah, itu peralatannya cuma masker sama snorkel. Nah, ini nanti dikaitkan, kemudian ditambah lagi dengan wetsuit. Nah, ini biasanya disebut dengan peralatan skin diving. Ya. Kemudian nanti untuk peralatan selam itu sendiri itu nanti ditambah dengan beberapa unit ini. Pertama ini tabung, pasti tabung selam. Ada dengan tekanan udara 3000 psi. Kemudian nanti ada DCD. DCD atau disebut dengan buoyancy kompensator device. Kemudian nanti ada pemberat di sini atau biasa kita sebut dengan wake belt yang fungsinya untuk membuat penyelam itu sendiri berada di bawah permukaan air. Kemudian nanti ada lagi regulator. Nah, di regulator ini nanti ada beberapa komponen juga.
ada yang menunjukkan untuk tekanan udara yang ada di tabung, ada kedalamannya juga ya. Nah, kemudian ada kompas juga. Nah, itu biasa disebut dengan konsul kalau 3 komponen itu ada. Kemudian nanti ada juga sarung tangan ya untuk keamanan juga, ini sangkur, kemudian senter ya. Ini alat-alat tambahan seperti kompas, SMB ya. Kemudian ini pin ini ada 2 ya. Pin ini yang pertama ini jenisnya full foot, ini full foot. Kemudian yang kedua ini ada open heel. Nah, untuk tipe open heel ini kita mesti menggunakan tambahan, yaitu adalah butis ya. Ini adalah keseluruhan dari peralatan selam yang kita pergunakan. Nanti tergantung medan lagi. Kalau nanti pencarian kita itu ada di daerah blackwater ya, atau yang terkontaminasi, nah itu nanti ada peralatan tambahan lainnya, tergantung dari daerah lokasi yang akan kita cari. Baik senior. Jadi kan kita punya banyak peralatan selam yang kalau pas operasi itu dibutuhkan, itu memerlukan waktu yang lumayan lama harusnya untuk kita menyiapkan peralatan-peralatan ini. Jadi biasanya kalau kita memang ada operasi yang menggunakan alat selam, itu kira-kira kita berapa lama waktu kita butuhkan untuk bisa bersiap-siap dan menuju ke TKP? Oke. Untuk persiapan peralatan ini sendiri, sebenarnya ini peralatan yang kita miliki memang banyak. Namun sudah kita persiapkan dalam satu box, kita sediakan itu box yang memang diperuntukkan untuk peralatan selam itu sendiri. Nah, jadi untuk respon time tadi sebenarnya tidak butuh waktu lama, hanya mempersiapkan dari briefing dari personel saja. Nah, itu saja. Untuk peralatan sudah tinggal bawa. Baik, terima kasih senior. Jadi tadi untuk menyelam sendiri memerlukan beberapa sertifikat tentu. Jadi pada intinya itu memang nggak bisa semua orang ya senior ya untuk menjadi penyelam. Untuk sertifikat itu sendiri, contoh untuk di POSI itu ada ketentuan bahwa yang open water itu harus di batas usia 17 tahun ke atas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk open waternya juga mereka menetapkan standar. Standarnya itu mesti lulus prakualifikasi, itu namanya renang 200 meter. Kemudian apnea itu sekitar ada 25 meter ya. Kemudian yang terakhir itu water trap ya. Water trap itu ada sekitar 10 menit. Nah, sementara untuk di basic kita punya basic underwater rescue, yaitu minimal mereka sudah water rescue ya. Namun yang sudah abang jalani kemarin, nah itu dia adalah akumulasi ya. Akumulasi dari kegiatan-kegiatan yang di open water di POSI dulu, ini lebih bagus lagi. Nah yang terakhir itu di public safety, nah itu lebih kompleks lagi karena kita bekerja itu tidak di kondisi yang biasanya gitu. Karena biasanya penyelam itu hanya sekedar refreshing ya, dengan visibility yang bagus ya, itu jarak pandang yang bagus, dengan kondisi arus yang tidak begitu kuat. Nah kalau di public safety ini lebih kompleks lagi. Nah, ya. Baik, terima kasih senior. Jadi untuk respon time sebenarnya kita nggak ada masalah ya sebenarnya. Tidak ada masalah. Jadi mungkin waktu itu cuman kita briefingnya mungkin untuk keadaan penyelamatan di lapangan. Ya, karena sebelum rescuer itu ke lapangan dia mesti tahu kondisi seperti apa yang ada di lapangan, kondisi awal. Nah, tinggal rescuer itu saja di lapangan yang menggali informasi sebelum mengambil tindakan. Terima kasih senior atas penjelasannya. Baik teman-teman, kira-kira begitulah penjelasan tentang peralatan selam yang kita miliki di KBP Pekanbaru. Nah, jadi teman-teman, jika memang menimbulkan sebuah keadaan situasi bahaya yang memerlukan penyelam, jangan segan-segan untuk menghubungi pihak SAR
karena pihak SAR sendiri sudah memiliki peralatan yang mumpuni, kemampuan yang mumpuni, serta respon time yang kami miliki juga tidak terlalu lama karena memang peralatannya sudah disediakan di tempat-tempat yang seharusnya. Baik, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat ya teman-teman sekalian. Saya Al Hafiz, Afiq Nam Jagat Samagram. Terima kasih.